Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-karim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat Islam, iman dan juga ihsan kepada kita, sehingga dengan izin Allah kita dipertemukan dengan hari raya Idul Fitri ini. Kalau beberapa bulan lalu kita sangat khusyuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau beberapa bulan yang lalu kita khusyuk berdoa, ya Allah, berkahilah kami di Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah lalui Ramadan dengan segala amalan kita masing-masing, yang semoga kita semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa para sahabat Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib di malam Ramadan mereka tidak asik untuk hanya sekedar bergegap gempita di malam bulan Ramadan, di malam bulan Idul Fitri. Mereka berkata, man hadzal maqbul fanuhannih wa man hadzal mahrum fanu'azzih. Siapa yang Ramadannya diterima, fanuhannih, maka kita akan berikan ucapan yang luar biasa kepada orang yang terima Ramadannya. Wa man hadzal mahrum fanu'azzih, dan barang siapa yang diharamkan kebaikannya di bulan Ramadan ini, fanu'azzih, maka kita akan berikan belasungkawa kepada orang tersebut. Dan kita berdoa semoga di hari yang fitri ini Allah terima semua amal ibadah kebaikan kita di bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu sosok yang Allah hadirkan di muka bumi, satu sosok yang bisa kita jadikan potret dalam semua lini kehidupan, sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang mujahid, sebagai seorang kepala rumah tangga dan lain sebagainya. Tanpa celah, tanpa rekayasa, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari ini kita merayakan Idul Fitri sebagai simbol kemenangan. Namun kemenangan sejati bukan hanya tentang berakhirnya puasa Ramadan, karena setelah ini, khususnya di bulan Syawal ini, masih ada puasa yang Rasulullah sunahkan untuk kita lakukan, yaitu puasa Syawal. Tetapi tentang keberhasilan kita dalam mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan ketakwaan, memperbaiki diri, dan khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan,
kita mampu menceraikan dunia ini dengan kita full beriktikaf di masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa dipanggil oleh Allah tidak dengan menggunakan redaksi orang-orang muslim, karena orang-orang muslim tidak cukup untuk menjalankan puasa full di bulan Ramadan. Apalagi hanya dengan muslim tidak akan cukup untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan di akhir puasa, yaitu adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah secara sangat spesifik menyebutkan dan juga memanggil ya ayyuhalladzina amanu, karena syariat puasa Ramadan ini hanya bisa dinikmati oleh mereka yang beriman, dan ketika mereka menjalaninya dengan beriman, maka yang Allah janjikan adalah ketakwaan. Dari ayat ini jelas bahwa tujuan utama puasa adalah membentuk ketakwaan dalam diri kita. Ketakwaan adalah buah dari iman yang kuat, yang tercermin dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi larangannya, serta istiqomah dalam kebaikan. Kini setelah Ramadan berlalu, ujian sesungguhnya adalah mempertahankan ketakwaan yang telah kita bangun. Idul Fitri bukan hanya perayaan, tetapi juga momentum untuk menjaga nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang telah kita raih selama bulan suci Ramadan. Ada 4 janji yang Allah sampaikan dalam surat At-Talaq bagi orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan, seringkali kita merasa terhimpit dan tidak menemukan jalan keluar. Yang Allah uji dengan sakitnya, yang Allah uji dengan keluarganya, yang Allah uji dengan hartanya. Ayat ini adalah kabar gembira bagi setiap mukmin yang senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ketakwaan adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan dan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Ketika kita menghadapi kesulitan, janganlah kita berputus asa. Ingatlah janji Allah dalam ayat ini. Dengan takwa, Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Jalan keluar yang diberikan Allah tidak selalu berupa solusi yang instan. Terkadang Allah menguji kesabaran kita dan mengarahkan kita untuk mencari solusi dengan cara yang benar. Namun yakinlah bahwa pertolongan Allah pasti akan datang lagi, khususnya bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Jadikanlah setiap langkah kita sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Seorang mu'alim yang dia mengajarkan kepada murid didiknya diniatkan untuk Allah, maka adalah bentuk ketaatan. Seorang pengusaha yang menjalankan usahanya dengan halal dan dia mengharapkan keberkahan dari Allah, itulah bentuk ketaatannya. Seorang ibu yang harus di rumah mendidik anak dan dia mendidiknya dengan mengharapkan ridho dari Allah, itu adalah bentuk ketaatannya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita seringkali dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan, terutama dalam mencari rezeki. Terkadang kita merasa bahwa usaha yang kita lakukan tidak membuahkan hasil yang memuaskan.